Richard Eliezer sudah dianggap istimewa sejak memutuskan untuk menjadi penguak fakta. Mulai dari penyidik hingga majelis hakim memandang Eliezer bukan terdakwa biasa. Dengan hukuman di bawah 2 tahun penjara di kasus Yosua, mungkinkah sanksi Eliezer juga ringan di persidangan kode etik Polri? Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Hukuman Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua sudah terjawab. Karena perannya sebagai penguak fakta, Eliezer divonis jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Setelah divonis ringan, kini publik ingin mengetahui masa depan Eliezer di kepolisian. Dipecat atau dipertahankan sebagai polisi karena menjadi penguak fakta dan korban perintah atasan. Kode etik bagi institusi untuk bisa memutuskan satu keputusan yang adil bagi semua pihak. Ada kemungkinan untuk balik ke Brimob lagi ya, Pak? Balik ke Brimob itu terbuka, Pak? Iya. Ya, peluang itu ada. Ahli psikologi forensik sekaligus peneliti ASA Indonesia Institute mengungkap Eliezer masih berpeluang berkarir sebagai anggota Polri. Vonis majelis hakim pun kurang dari 2 tahun penjara. Waktu itu Kapolri mengatakan bahwa kalau anggota yang terlibat kasus tipikor ini dihukum penjara lebih dari 2 tahun, maka yang bersangkutan akan diberhentikan alias dipecat dari Polri. Nah, dengan presiden semacam itu, saya bayangkan bahwa kalau ada anggota Polri yang terlibat pidana dan hukumannya di bawah 2 tahun, berarti dipertahankan karir dari kepolisian. Terlebih kalau kita bicara Richard Eliezer, hukumannya di bawah 2 tahun, 1 terpenuhi. Yang kedua, kalau kita ikuti rangkaian persidangan, kita paham betul bagaimana ternyata sistem peradilan pidana kita memang memberikan Richard Eliezer ini perlakuan yang istimewa. Dia bukan terdakwa sembarang terdakwa, tapi terdakwa yang budiman, terdakwa yang baik hati, terdakwa sekaligus justice kolaborator. Keterlibatan dia dalam situasi pidana pembunuhan berencana itu semata-mata karena adanya tekanan yang tidak mungkin dia elakkan dari atasannya, sekaligus tampaknya pengaruh yang sedemikian kuat dari subkultur menyimpang yang lazim ada di dalam organisasi kepolisian. Nah, dengan situasi semacam itu, dengan status sedemikian rupa, maka sudah sepatutnya bagi Polri untuk tetap melihat Richard Eliezer ini sebagai aset ketimbang sebagai musuh, sebagai sumber daya manusia yang potensial ketimbang sebagai ancaman bagi runtuhnya reputasi Polri di mata publik. Alhasil, simpulan, Richard Eliezer sudah sepatutnya tetap dipertahankan sebagai anggota Polri. Eliezer memang bukan dianggap sebagai terdakwa biasa sejak awal kasus Sambo. Dan kini, apakah status Eliezer sebagai penguak fakta akan juga dihargai hakim sidang etik? Tim Liputan Kompas TV.